Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rizky Aulia dengan NIM 0310212033 dari kelas Tadris Biologi 2 semester 5 ingin mempresentasikan mengenai faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Berikut pemaparan penjelasannya. Nah, sebelum menjelaskan paparan lebih lanjut dari presentase ini, bertujuan mahasiswa mampu menjelaskan, mengkritisi faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Yang kedua, untuk dapat mengetahui peran lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik. Sebelum itu, kita harus mengetahui aksi, reaksi, dan koaksi. Nah, aksi adalah interaksi antara habitat dengan organisme. Reaksi adalah perubahan yang terjadi pada organisme yang disebabkan oleh faktor fisik, sedangkan koaksi adalah terjadinya hubungan intraspesies dan interspesies dalam ekosistem. Kemudian, medium adalah bahan yang secara langsung melingkupi organisme dan organisme mengadakan hubungan timbal balik dengan medium. Misalnya, ikan menerima zat dari air dan mengeluarkan kotoran ke air. Nah, fungsi medium adalah yang pertama itu tempat hidup masal ikan di dalam air. Yang kedua, sumber materi untuk metabolisme, misalnya air menyediakan O2. Yang kemudian yang ketiga adalah tempat membuang sisa metabolisme. Yang keempat, tempat bereproduksi, dan yang kelima menyebarkan keturunan. Hewan di lingkungan abiotik berpengaruh terhadap ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini sendiri dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda yang terkoordinasi dengan baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijj ayat 19-20 yang dimana artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Nah, dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor-faktor yang merangsang hewan untuk bergerak adalah makanan, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan hewan dibedakan atas kondisi dan sumber daya. Sumber daya terdiri atas yang pertama itu adalah materi. Materi adalah bahan-bahan atau zat yang diperlukan oleh organisme untuk membangun tubuh. Materi ini terdiri atas zat-zat anorganik seperti air, garam, dan mineral. Dan zat-zat organik yaitu tubuh organisme lain atau sisa-sisa tubuh organisme yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah energi. Energi adalah daya yang diperlukan oleh organisme untuk melakukan aktivitas hidup. Dan yang terakhir adalah ruang, adalah tempat yang digunakan organisme untuk menjalankan siklus hidupnya. Respon hewan terhadap faktor lingkungan abiotik. Perubahan kondisi lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perubahan siklik, perubahan yang ritme terjadi secara berulang, misalnya siklus musim, yaitu terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perubahan terarah, yaitu perubahan lingkungan yang arahnya tetap dalam suatu periode yang panjang, misalnya erosi pantai. Dan yang terakhir adalah perubahan tidak teratur, yaitu perubahan lingkungan yang tak bersifat ritmik dan tak terarah, misalnya tanah longsor dan kebakaran. Kemudian efek faktor lingkungan terhadap fisiologi hewan dalam aksi reaksi ini. Yang pertama itu letal, perubahan yang menyebabkan hewan mati. Yang kedua, masking adalah perubahan lingkungan yang menyebabkan hewan memodifikasi fisiologinya. Yang ketiga ialah terarah, perubahan lingkungan yang menyebabkan hewan berorientasi sehingga dapat mengatur respon perubahan lingkungan. Yang keempat adalah controlling, adalah perubahan lingkungan menyebabkan berfungsinya suatu proses fisiologis. Dan yang terakhir adalah defisien, yaitu berkurangnya konsentrasi kimia dalam medium. Ada pula B mengenai faktor abiotik sebagai penyusun ekosistem. Konsep ekosistem pada dasarnya mengandung pemahaman tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup, baik populasi ataupun komunitas hewan dengan biotipenya masing-masing, yaitu habitat yang mempunyai karakteristik kondisi lingkungan yang biodatanya lebih khas atau lebih khusus. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa ekosistem tersusun atas faktor biotik ataupun faktor abiotik. Faktor abiotik sendiri merupakan faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, sedangkan faktor fisik utama
adalah yang mempengaruhi. Yang pertama itu ialah ekosistem sebagai berikut. Yang pertama itu ialah suhu atau temperatur. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada jenis-jenis organisme yang hanya dapat hidup pada suatu kisaran suhu tertentu. Misalnya, penguin yang hanya dapat hidup di tempat suhu yang rendah. Kemudian pada ekosistem perairan, variasi suhu lebih sempit daripada ekosistem darat. Hal ini karena biasanya organisme perairan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu lebih sempit daripada organisme darat. Suhu air juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan morfologi, reproduksi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari dapat menentukan suhu dan merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen dalam untuk berfotosintesis. Yang ketiga itu adalah air. Air dibutuhkan sebagai kelangsungan hidup organisme. Selain itu, air juga berperan sebagai tempat hidup beberapa hewan yang hidup di air seperti ikan dan mamalia air. Kemudian yang keempat adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda-beda dapat menyebabkan perbedaan jenis organisme yang hidup di dalamnya. Nah, tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama untuk tumbuhan. Kemudian yang kelima ialah ketinggian. Ketinggian tempat dalam menentukan keberagaman jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pula. Nah, yang keenam itu angin. Selain itu berperan dalam menentukan kelembapan, angin juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Dan yang terakhir ialah garis lintang. Garis lintang ini secara tak langsung dapat menyebabkan perbedaan penyebaran organisme. Karena garis lintang ini yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Nah, ada juga lingkungan abiotik hewan terdiri dua faktor berbeda. Yang pertama itu adalah medium. Medium merupakan bahan yang secara langsung melengkapi organisme dan organisme tersebut merupakan hubungan timbal balik atau berinteraksi dengan medium. Contohnya yaitu ikan yang menerima oksigen dari air dan air menerima kotoran ikan untuk dapat menghasilkan siklus karbon di air sehingga tahan terhadap perubahan iklim. Kemudian pemodelan ini menunjukkan bahwa populasi ikan menghasilkan kotoran yang mengandung karbon anorganik berupa kalsium karbonat dalam kadar tinggi yang bermanfaat untuk mengendalikan keasaman air laut. Selain itu, mengendalikan keasaman ini adalah kalsium karbonat berwujud putih seperti kapur juga berguna untuk mendukung ekosistem di dalam laut dan pembentukan terumbu karang. Nah, dari medium ini memiliki beberapa fungsi bagi hewan. Fungsi tersebut yang seperti sebagai tempat tinggal. Contohnya, fungsi medium sebagai tempat tinggal ini adalah hewan seperti ikan yang hidup di air, di mana air menjadi mediumnya. Selain itu ada pula cacing yang hidup di dalam tanah, di mana tanah ialah mediumnya. Yang kedua, sebagai tempat sumber materi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Contohnya dari fungsi medium sebagai sumber materi yang diperlukan itu terjadi pada hewan-hewan darat yang dapat diperoleh oksigen melalui udara. Yang ketiga, sebagai tempat membuang sisa metabolisme. Yang keempat, sebagai tempat bereproduksi. Yang kelima, untuk menyebarkan keturunan. Contohnya terjadi pada larva. Mengapa yang menyebar di perairan sungai setelah bermigrasi dari laut ke arah hulu sungai? Yang kedua yaitu substrat. Substrat adalah permukaan tempat organisme hidup, terutama untuk menetap atau bergerak ataupun benda-benda padat pada tempat suatu organisme menjalankan seluruh sebagian hidupnya. Semua organisme pasti membutuhkan medium misalnya, tetapi tidak semua mempunyai substrat. Contohnya pada hewan air yang bersifat pelagik atau berenang tidak mempunyai substrat. Mediumnya juga tidak berubah sebagai akibat adanya aktivitas organisme. Sebaliknya, substrat mengalami modifikasi oleh aktivitas organisme. Misalnya tanah padang rumput yang gembur akan menjadi padat apabila terus digunakan untuk gembala kambing atau kerbau. Kemudian yang C, beberapa faktor fisik yang berpengaruh pada kehidupan hewan. Yang pertama itu adalah tanah. Tanah merupakan substrat bagi pertumbuhan. Untuk tumbuh merupakan medium untuk pertumbuhan akar dan untuk menyerap air dan unsur-unsur hara bagi makanan. Yang kedua itu adalah air. Air sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis hewan. Perwujudan air dapat berpengaruh pada hewan. Misalnya jika air dalam tubuh hewan akan berubah menjadi dingin atau membeku karena penurunan suhu lingkungan menyebabkan sel dan jaringan tubuh akan rusak dan metabolisme tidak akan berjalan normal. Nah, yang ketiga adalah temperatur. Temperatur merupakan faktor lingkungan yang dapat menembus dan menyebar ke berbagai tempat. Temperatur ini dapat berpengaruh pada hewan dalam proses reproduksi, metabolisme, serta aktivitas hidup lainnya. Suhu optimum adalah batas suhu yang dapat ditoleran oleh hewan lewat atau kurang dari suhu tersebut menyebabkan hewan terganggu, bahkan
menuju kematian karena tidak tahan terhadap suhu. Yang keempat itu adalah cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi hewan, misalnya warna tubuh, gerakan hewan, dan tingkah laku hewan. Kemudian yang kelima adalah gravitasi. Pengaruh gravitasi dirasakan oleh hewan jika hewan sedang berpijak pada substrat yang horizontal. Hewan yang terdiri dari suatu bidang yang miring atau tegak, berenang di air dan terbang di udara merasakan adanya pengaruh gravitasi bumi. Gravitasi juga berpengaruh pada perbedaan tekanan air dan udara. Kemudian yang keenam itu gelombang, arus, dan angin. Kehidupan hewan juga dipengaruhi oleh arus dan angin. Hewan yang hidup di lingkungan air mengalir menghadapi resiko hanyut karena adanya aliran dan arus angin. Arus angin ataupun arus air. Demikian dengan hewan yang hidup di darat dan udara menghadapi arus angin. Namun demikian arus air dan angin yang normal sangat berpengaruh terhadap positif hewan karena air dan angin dapat membantu sebagai aktivitas hewan. Kemudian yang ketujuh adalah pH. Pengaruh pH terhadap organisme melalui 3 cara, yaitu secara langsung mengganggu osmoregulasi kerja enzim pada pertukaran gas di respirasi. Yang kedua, tidak langsung mengurangi kualitas makanan yang tersedia bagi organisme. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi racun logam berat, terutama ion di lingkungan daratan maupun perairan. pH menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penyebaran organisme. Toleransi hewan yang hidup di lingkungan umumnya pH-nya bervariasi. Kemudian terakhir itu adalah salinitas. Salinitas ini adalah kondisi lingkungan yang menyangkut konsentrasi garam di lingkungan perairan dan air yang terkandung di dalam tanah. Di lingkungan perairan tawar, air cenderung meresap ke dalam tubuh hewan karena salinitas air lebih rendah daripada cairan tubuh. Hewan yang hidup di habitat laut umumnya bersifat isotonik terhadap salinitas air laut sehingga tidak ada peresapan air ke dalam tubuh hewan. Berikutlah pemaparan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.